Di surga itu ada kuda apa enggak? Orang ini akan kaya raya. Karena kenapa kita lihat di dunia ini jemaah, banyak atau masih banyak orang-orang yang ikut investasi bodong. Kaya raya tapi miskin. Lalu bagaimana kita menyikapi dunia ini? Kalau akhirat itu lebih baik. Satu, ambisi. Cari akhirat. Ambisi antum yang suka kuda, ana ingin kuda Ustaz. Tapi di mana? Di surga. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afil jannati khail. Di surga itu ada kuda apa enggak? Kata Nabi SAW, naam ada. Idza udkhiltal jannah. Kalau engkau masuk surga, akan didatangkan kepadamu utita bi farasin min yaqutatin hamra laha janahani yatiru bika haitsu tasya. Kalau engkau dimasukkan ke surga, akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang tercipta dari permata berwarna merah, jemaah. Permata berwarna merah. Antum kadang-kadang melihat orang bikin ya permata dibuat perhiasan macam-macam. Ini kudanya dari permata berwarna merah. Lahu janahan, punya dua sayap kata Nabi SAW. Dia akan terbang bersamamu kemanapun engkau mau. Lebih baik mana engkau memiliki 1.000.000 kuda di dunia dan 1 kuda di surga Allah. Ketika seorang sahabat datang membawa seekor unta yang sudah berpelana lengkap siap untuk berjihad di jalan Allah, dia datangkan kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Kuda ini sedekah di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? 1 kuda hilang. Artinya orang ini 1 onta hilang. Kalau dia punya 2 onta, tinggal 1 onta dia. Kata Nabi SAW, laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha makhtumah. Engkau akan mendapatkan ganti dengan 1 ekor onta ini 700 ekor onta. Semuanya pakai pelana nanti. Yang akan ada di timbangan dia di padang mahsyar 700 ekor onta. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka ambisi kita yang harus kita gantung ke akhirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanatil akhiratu hamma jama'allahu lahu syamlah wa ja'ala ghinahu baina 'ainaihi wa atathu dunya wahida raghibah. Barang siapa yang akhirat jadi ambisi dia, apa yang akan terjadi? Allah akan mengumpulkan urusan dia. Urusannya enggak ruwet, hidupnya nyaman. Kekayaan Allah jadikan di antara kedua matanya. Wa fi riwayah ghinahu fi qalbi, orang ini akan kaya raya karena ambisinya akhirat. Dunia akan datang kepada dia, digiring sama Allah, dibawa ke tempat dia. Dipaksa dunia datang ke tempat dia. Orang yang ambisinya akhirat. Maka subhanallah jemaah, ana pernah bertemu dengan seorang jemaah haji. Sudah tua dia. Ini berkaitan dengan ambisi akhiratnya. Dia sudah tua. Ana tanya sama dia, Bapak sudah berapa kali haji? Kata dia, alhamdulillah Pak Ustadz, sudah 3 kali haji. Semuanya haji plus jemaah. Sekarang haji plus ini ya kira-kira 10.000 lah US dollar. 150 juta. Dia sama istrinya. Saya tanya kepada dia, kok bisa sampai berulang kali haji? Gimana ceritanya? Dia cerita, pada waktu awal kita haji Pak Ustadz, selesai haji ana ngomong sama istri, nanti pulang haji kita nggak usah berangkat haji lagi lah. Kalau kita punya rezeki, kita bangun masjid di kampung kita. Kata istrinya, iya bang. Sudah. Pulang Ustadz, Masya Allah, rezeki itu Allah kirim Ustadz. Akhirnya kita dapat rezeki, kita bangun masjid. Sampai selesai masjidnya, rezeki itu datang lagi Ustaz. Bingung gitu.
Antum bingung. Kalau antum kan antum tunggu-tunggu memang. Ini dia bingung, rezeki itu terus datang. Akhirnya kita daftar haji lagi. Daftar haji lagi, berangkat haji. Akhirnya setelah haji yang kedua, Anda ngomong sama istri, nanti kalau punya rezeki kita nggak usah haji lah. Kita ngaspal jalan yang di kampung kita. Ya udah kata istri. Pulang Ustaz, alhamdulillah Allah kasih rezeki, kita aspal jalan di kampung Ustaz. Selesai pengaspalan jalan, rezeki itu datang lagi. Akhirnya kita daftar lagi haji Ustaz. Allahu Akbar jemaah. Makanya jangan takut miskin. Kalau ambisi antum akhirat jangan takut miskin. Ketika ada kotak amal yang lewat, berapa yang antum keluarkan? Kalau punya duit di dompet yang warnanya merah ada 10 biji. Ada 2000 3 biji. Mana yang disedekahkan? Mana jemaah? Yang 3000 1 biji lagi. 1 biji jemaah. Astagfirullahaladzim jemaah. Kalau antum berpikir akhirat, paling tidak yang merah 2 biji. Waduh Ustaz, jangan terlalu banyak Ustaz, nggak boleh ambisi Ustaz. Akhirat boleh ambisi, cari akhirat. Kenapa kita lihat di dunia ini jemaah, banyak atau masih banyak orang-orang yang ikut investasi bodong. Karena ambisi dunia. Capek sampai OJK itu ngurusin investasi bodong. Yang dia kenapa orang ini kok mau ditipu? Karena ambisi dia dunia. Yang ambisinya akhirat, Masya Allah. Dia sedekah, Allah gantiin. Dia berangkat haji, Allah gantiin. Kadang-kala bingung, ini orang umroh lagi, umroh lagi, umroh lagi. Ya gimana Ustaz, duitnya datang terus. Nggak bisa di stop, duit datang lagi. Berangkat umroh dia. Dan terus dia bersedekah kepada umat. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang ambisinya dunia, apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang berpikiran hanya dunia yang dia cari? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kemiskinan, kefakiran itu seperti kacamata dia jemaah. Yang pakai kacamata itu kacamata kemiskinan. Dia melihat ke kanan takut miskin, ke depan takut miskin, ke belakang. Akhirnya dia berpikir ingin mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Kaya raya tapi miskin. Begitu pula ada orang miskin. Jangan dipikir orang kaya semua kayak gitu, enggak. Ada orang miskin, miskin lagi. Karena ambisinya dunia. Maka antum lihat kadang-kala orang yang ambisinya dunia itu mau tidur harus minum obat tidur. Kaya raya. Kasurnya empuk jemaah. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Enggak tenang hidupnya. Punya duit enggak tenang. Lebih enak mana sekarang? Antum. Lebih enak mana? Antum enggak punya duit sama punya duit 1 miliar. Punya duit 1 miliar enggak bisa tidur. Kira-kira kalau sekarang antum dikasih duit 1 miliar, bisa tidur enggak nanti malam? Nggak bisa tidur ya cuma. Orang akan kebayang, nggak punya duit, Masya Allah. Urusannya dicerai beraikan. Anda dulu berpikir, ya mungkin salah pemikiran Anda. Bahwasanya orang kaya itu akan lebih sering datang ke masjid. Orang kaya akan lebih sering datang ke majelis ilmu. Kenapa? Dia sudah nggak pikiran masalah ekonomi. Udah selesai semuanya. Tapi ternyata masalahnya bukan di kekayaan atau di kemiskinan. Masalahnya di ambisi. Antum bisa melihat tukang bubur, jualan bubur berangkat haji. Tukang bubur berangkat haji. Ini cerita seorang dokter jemaah, subhanallah. Dia kepala rumah sakit di Jakarta, rumah sakit umum. Anak tanya sama dia, Bapak kok bisa berangkat umroh atau haji waktu? Dia cerita, Ustaz, anak dulu waktu jadi kepala rumah sakit, satu sore anak nganterkan istri anak untuk